Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saat ini kita akan merenungkan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Di tengah badai kehidupan, di tengah tantangan kehidupan, kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian, melainkan kita melangkah bersama dengan Kristus, Sang Pemenang yang telah mengalahkan dunia ini. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berjalan bersama Sang Pemenang. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami membuka hati untuk belajar tentang arti berjalan bersama Sang Pemenang, yaitu Engkau sendiri. Tuntunlah pikiran kami, agar kami dapat memahami bahwa bersama dengan Engkau tidak ada tantangan yang terlalu besar. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami untuk tetap melangkah dengan berani, karena Engkau ada di samping kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali tantangan hidup yang terasa begitu berat membuat kita ini kemudian merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa lelah, bahkan merasa tidak berdaya. Persoalan yang datang silih berganti mungkin membuat kita lupa bahwa kita ini tidak sedang berjalan sendirian. Melalui rangkaian renungan ini kita akan belajar, kita akan diajak untuk kembali memusatkan pandangan kita kepada suatu identitas kita ini yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Inti dari pesan ini sangat sederhana namun sangat mendalam, yaitu Yesus telah menang. Tuhan yang bersama kita adalah Allah pemenang. Kemenangan Tuhan atas maut dan dosa bukanlah sekedar peristiwa sejarah yang biasa, melainkan suatu jaminan bagi kita hari ini. Karena Yesus Tuhan kita telah menang, kita yang ada di dalam Kristus juga akan dimampukan untuk dapat menghadapi setiap raksasa persoalan hidup. Raksasa yang ada dalam hidup kita dengan iman yang teguh. Kita bukan sedang berjuang menuju kemenangan, melainkan sedang berjuang dari kemenangan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Harapan saya setiap kata dalam renungan ini dapat menguatkan hati kita yang telah lelah dan dapat membangkitkan semangat kita yang mungkin mulai meredup. Kita akan terus berharap akan kasih penyertaan Tuhan dan kita akan melangkah dengan pasti sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, dunia seringkali terasa begitu seperti medan pertempuran. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai tantangan hidup, mulai dari masalah ekonomi, soal tekanan pekerjaan, mungkin soal konflik keluarga, hingga pergumulan batin kita melawan rasa takut, melawan kecemasan, melawan kegagalan.
Dalam situasi yang seperti inilah sangat manusiawi jika kemudian kita merasa lelah, merasa kecil, merasa tidak berarti, bahkan merasa kalah. Kita sering merasa bahwa kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk dapat melewati beratnya badai kehidupan yang ada di depan kita. Namun bagi kita yang percaya kepada Kristus, ada sebuah kebenaran yang sangat mendasar, kebenaran yang sangat fundamental, yang akan mengubah cara pandang kita, mengubah perspektif kita terhadap setiap tantangan hidup, yaitu kita tidak berjalan sendirian, karena ada Allah Sang Pemenang berjalan bersama dengan kita. Kita sedang berjalan bersama dengan Sang Pemenang. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kemenangan itu bukan hasil dari upaya kerja keras kita semata-mata, melainkan karena kita melekat pada sumber kemenangan itu sendiri, yaitu Allah Bapa kita. Memahami konteks segala perkara. Frasa yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Seringkali ayat Filipi pasal 4 ayat 13 ini disalahpahami sebagai mantra yang ajaib untuk meraih ambisi pribadi atau untuk memperoleh kesuksesan duniawi. Banyak orang mengutipnya saat ingin memenangkan suatu pertandingan, saat ingin mencapai target secara materi. Namun jika kita melihat latar belakang saat Rasul Paulus menulis surat ini, maknanya itu akan jauh lebih dalam dan sungguh luar biasa. Rasul Paulus menulis kata-kata ini bukan dari sebuah istana yang nyaman, melainkan dari dalam penjara. Rasul Paulus mengalami kelaparan, mengalami kedinginan, mengalami penganiayaan, dan mengalami ketidakpastian akan masa depannya. Dalam situasi yang secara lahiriah tampak seperti kekalahan secara total, Rasul Paulus justru berteriak tentang kemenangan. Mengapa bisa begitu? Karena bagi Paulus, segala perkara itu mencakup kelimpahan maupun juga kekurangan, mencakup suka maupun juga duka. Kemampuan untuk dapat menanggung segala sesuatu berarti memiliki suatu daya tahan yang bersumber dari luar diri Rasul Paulus, yaitu bersumber kekuatan yang dari Tuhan. Paulus menyadari bahwa ia bisa tetap berdiri dengan teguh bukan karena dia itu memiliki fisik atau kekuatan yang hebat, tetapi karena di dalam hidup Rasul Paulus ada Tuhan di dalam hidup dia. Inilah kunci utama kita. Kemenangan Kristen bukanlah tentang terbebas dari segala masalah, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berdiri dengan tegak dan tetap bersukacita di tengah masalah karena kehadiran Kristus. Saudaraku, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Mengapa kita disebut sebagai pemenang? Jawabannya sungguh sangat sederhana. Karena sang pemimpin kita telah menang. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dunia mengira Yesus telah kalah. Namun kematian Yesus justru menghancurkan kuasa dosa dan kebangkitannya menaklukkan maut. Yesus adalah Sang Pemenang sejati. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, terjadi sebuah
pertukaran yang ajaib. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan masa lalu kita, melainkan oleh kemenangan Kristus. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama ayahnya yang dia percaya ayah yang kuat. Ketika ada anjing galak yang menggonggong atau jalanan yang terlihat terjal, anak itu tidak takut, bukan karena anak itu punya otot yang besar, tetapi karena ia memegang tangan ayahnya yang sanggup melindunginya. Demikian pula dengan kita saat ini, ketika kita berjalan bersama Sang Pemenang, musuh-musuh kita, yaitu ketakutan, keputusasaan, dan juga dosa, sebenarnya sedang berhadapan dengan Kristus sendiri yang ada di dalam kita. Saudaraku, di mana kita ini dimampukan untuk menang, itu adalah proses kehidupan kita. Menyadari bahwa kita adalah pemenang bukan berarti kemudian kita menjadi pribadi yang pasif. Justru kesadaran ini memberi kita suatu keberanian untuk kita bertindak secara aktif. Kata memberi kekuatan dalam teks aslinya mengandung makna sesuatu hal yang dinamis, sebuah aliran kekuatan yang terus-menerus diberikan saat kita juga terus-menerus bergerak. Ada 3 hal yang terjadi saat kita berjalan bersama Sang Pemenang. Yang pertama, perubahan sudut pandang. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai suatu tembok yang menghalangi perjalanan hidup kita, melainkan sebagai suatu tangga untuk kita dapat naik lebih tinggi lagi dalam iman kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Yang kedua, kekuatan yang melampaui akal. Ada saat-saat di mana secara logika kita seharusnya sudah menyerah. Namun tiba-tiba ada kedamaian yang muncul, ada ide baru yang datang, atau ada ketabahan yang tidak masuk akal. Itulah baterai surgawi yang sedang mengisi ulang jiwa kita. Yang ketiga, karakter yang dimurnikan. Kemenangan terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita. Menang atas kemarahan, menang atas kesombongan, menang atas ego kita. Inilah kemenangan sejati yang dikerjakan Kristus di dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, frasa yang berkata, "Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kunci dari Filipi pasal 4 ayat 13 terletak pada frasa "di dalam Dia". Tanpa Kristus kita hanya manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan, mudah rapuh. Di luar Kristus kita mungkin bisa sukses secara duniawi, tetapi kita akan kalah dalam menghadapi kekosongan jiwa dan menghadapi maut yang pasti akan datang menghampiri hidup kita. Berjalan di dalam Kristus berarti kita membangun suatu hubungan yang sangat intim setiap hari dengan Bapa kita. Kita tidak bisa mengharapkan kekuatan Tuhan jika kita jarang berbicara dengan Tuhan melalui doa, melalui merenungkan firman-Nya, melalui pujian, melalui penyembahan kita. Kekuatan itu mengalir lewat saluran ketaatan dan juga penyerahan diri kita secara total. Semakin kita mengandalkan diri sendiri,
maka semakin kita akan merasa lelah. Namun semakin kita berada dalam hadirat Tuhan, kemudian kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Maka disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama Tuhan maka kita akan melangkah dengan penuh percaya diri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi raksasa persoalan kehidupan yang tampak begitu menakutkan. Mungkin itu masalah kesehatan, krisis keuangan, atau beban mental yang terasa berat yang tidak selesai juga. Ingatlah hari ini, status Anda bukan lagi orang yang kalah. Di dalam Kristus, Anda adalah lebih dari pemenang. Jangan fokus pada besarnya badai yang sedang terjadi, tetapi fokuslah pada besarnya pribadi Allah Bapa kita yang memegang tangan kita saat kita menjalani kehidupan ini. Berjalanlah dengan kepala yang tegak, bukan karena kesombongan, tetapi karena keyakinan bahwa Sang Pemenang ada di pihak kita. Jika Tuhan sanggup menaklukkan maut, Tuhan pasti sanggup menuntun kita semua melewati pergumulan hari ini. Segala perkara dapat Anda tanggung, segala tantangan dapat Anda lalui, dan segala air mata akan Tuhan hapuskan. Karena Kristus sudah memberi kita kekuatan yang sungguh tidak terbatas, yang tidak pernah habis kepada kita semua, anak-anaknya yang mau taat dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kemenangan mutlak yang telah Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan tantangan dunia ini, ingatkanlah kami bahwa kami tidak berjalan sendirian, melainkan berjalan bersama Engkau Allah Sang Pemenang. Tuhan, ampunilah kami jika kami seringkali merasa gentar, merasa kecil di hadapan persoalan hidup yang sedang terjadi. Hari ini kami memegang janji Engkau di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami sadar bahwa kemenangan kami bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kuasa Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk terus melangkah dengan iman, menghadapi setiap rintangan dengan keberanian, dan menyelesaikan pertandingan hidup ini sebagai pemenang. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda.
agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.